Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, menjelaskan perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang kedua, menjelaskan serangan Mataram terhadap VOC. Yang ketiga, menyebutkan isi dari perjanjian Bongaya. Perlawanan yang pertama dilakukan oleh Sultan Babulah, Mesir Portugis. Sultan Babulah merupakan Sultan ke-7 dan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Kepulauan Maluku yang memerintah antara tahun 1570 dan 1583. Ia dianggap sebagai Sultan teragung dalam sejarah Ternate dan Maluku karena keberhasilannya mengusir penjajah Portugis dari Ternate dan membawa kesultanan tersebut kepada puncak kejayaannya di akhir abad ke-16. Sultan Babulah juga dikenali dengan gelar penguasa 72 pulau. Sultan Babulah dengan gagah berani melanjutkan perjuangan ayahnya yang bernama Sultan Hairun yang meninggal dibunuh secara licik dan jahat oleh Portugis dalam sebuah perundingan perdamaian. Pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate, kemudian Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon yang kemudian menyingkir ke timur-timur atau Timur Leste dan melakukan kolonialisasi di sana. Kedua, perlawanan Aceh. Perlawanan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1639. Pada tahun 1629, Aceh telah memiliki armada laut yang sudah disiapkan untuk menyerang Portugis di Malaka. Tetapi perlawanan Aceh saat itu belum berhasil mendapatkan kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Ketiga, ketangguhan ayam jantan dari timur. Ananda yang hebat, ayam jantan dari timur adalah julukan dari Sultan Hasanuddin yang sangat tangguh dan sangat ditakuti Belanda. Beliau Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, dua kerajaan yang ada di Sulawesi yang berselisih, yaitu Kerajaan Goa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin dengan Kerajaan Bone di bawah pimpinan Arung Palaka. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh VOC dengan mengadu domba dua kerajaan itu. VOC membantu Kerajaan Bone sehingga Bone menang dalam perang pada tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Perjanjian Bongaya ini merupakan perjanjian antara Sultan Hasanuddin dengan VOC yang memangkas kekuasaan Kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Setelah itu, tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC. Isi perjanjian Bongaya. 1.
Makassar harus mengakui monopoli VOC. 2. Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Goa saja. 3. Makassar harus membayar ganti rugi atas perperangan. 4. Hasanuddin harus mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. 5. Goa tertutup bagi orang asing selain VOC. 6. Benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Yang keempat, serangan Mataram terhadap VOC. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Rajanya bernama Sultan Agung. Pada awalnya, Mataram dengan Belanda menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng gudang atau loji untuk kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Belanda pun memberi senjata meriam kepada Mataram. Tetapi karena nafsu monopoli Belanda dan Jenderal VOC Jan Pieterszoon John menyerang Jepara, akhirnya terjadi perselisihan antara Mataram dengan Belanda. Mataram melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia sebanyak 2 kali. Serangan pertama pada tahun 1628 di bawah pimpinan Tumenggung Baurekso, tapi serangan yang pertama gagal. Kegagalan ini dikarenakan selain senjata Belanda lebih modern dibandingkan dengan tentara Mataram, juga karena kurangnya perbekalan dan kurang matang dalam memperhitungkan medan perang. Serangan kedua dipimpin oleh Kiai Adipati Juminah, K.A. Puger, dan K.A. Purbaya. Serangan yang kedua ini pun gagal. Sebenarnya pada serangan kedua ini persiapan sudah dilakukan secara matang. Gudang-gudang makanan sudah disediakan, namun ternyata lebih pagi persediaan makanan banyak dihancurkan oleh Belanda karena laporan mata-mata yang mengkhianati Sultan Agung sehingga melemahkan kekuatan Mataram. Pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan seperti Indonesia tidak dapat dilanjutkan lagi. Pada 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.